Kita hanya menyampaikan, kita hanya menjelaskan. Hak untuk memberikan hidayah itu ada pada Allah. Dan memang tidak ada pemaksaan dalam hal beragama. La ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. Jadi oleh karena itu, jikapun kita memiliki yang kita yakini pendapat benar dan lain sebagainya, sampaikan itu dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insyaallah pada kesempatan ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, penuh dalam limpahan karunia, rezeki, hidayah dan rahmatnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu dosa besar, yaitu dosa menyembunyikan penjelasan dan petunjuk Al-Quran. Ini disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 159. Innal ladzina ya'tumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Ini di surah Al-Baqarah 159. Siapa sebenarnya orang-orang yang menyembunyikan penjelasan dan petunjuk Al-Quran? Sejatinya, menyembunyikan keterangan, petunjuk, dan ayat-ayat Allah itu acap kali disebutkan dalam Al-Quran, disematkan kepada ahli kitab. Salah satu ayatnya disebutkan dalam surat Ali Imran. Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batili wa ta'tumunal haqqa wa antum ta'lamun. Hai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan yang hak dan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya? Ini di surah Ali Imran ayat 71. Ayat ini berkaitan dengan perilaku ahli kitab yang menutupi firman-firman Allah, baik itu di Taurat maupun di Injil, bahkan dengan perkataan-perkataan mereka sendiri, termasuk di dalamnya kebenaran tentang kenabian Nabi Muhammad SAW yang tersebut dalam Taurat dan Injil. Ini perilaku ahli kitab. Namun seringkali, acap kali, kita umat Islam juga mengikutinya. Contohnya seperti apa? Contohnya penafsiran tentang sesuatu, menafsirkan Al-Quran atau membahas tentang sesuatu, mengambil suatu ayat tapi menyembunyikan ayat lain, mengambil satu ayat meninggalkan ayat yang lain yang dia mengetahuinya, dengan maksud menyembunyikannya.
Ini sama hal ia menyembunyikan ayat, menyembunyikan keterangan, menyembunyikan petunjuk lainnya. Ini tidak ubahnya seperti mengikuti perilaku ahli kitab. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa perilaku ini, perilaku mengikuti ahli kitab, disebutkan dalam hadis dari riwayat Abu Hurairah bahwa demi zat yang jiwa Muhammad ada di dalam genggamannya, sungguh kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedepa demi sedepa, sehingga sekiranya mereka masuk ke lubang biawak, lubang dofnya, sungguh kalian akan mengikutinya. Sehingga para sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Apakah ahlul kitab? Beliau menjawab, siapa lagi jika bukan mereka? Ini disebutkan di Musnad Ahmad nomor hadis 7990. Terkadang memang jika seseorang memiliki penafsiran yang berbeda dengan ada pendapat yang di sekitarnya, ini menjadi suatu tantangan tersendiri. Mungkin ketika ia sampaikan itu akan banyak penentangan, penolakan, dan lain sebagainya. Bahkan tidak mustahil bisa jadi ya dibully. Apalagi dalam era sosmed sekarang ini, bahkan dicibir, dianggap aneh karena pendapatnya berbeda. Dianggap nyeleneh, nyalah, dan lain sebagainya. Tentunya meskipun demikian keadaannya tidak boleh kita menyembunyikan kebenaran, tidak boleh kita menyembunyikan petunjuk penjelasan Al-Quran tersebut. Karena menyembunyikan hal ini sama seperti halnya ayat kita sebutkan tadi, yaitu mendapatkan laknat Allah dan laknat semua makhluk yang bisa melaknat. Artinya selain Allah itu juga laknat orang-orang dan makhluk lain yang bisa melaknat. Jadi sepanjang makhluk itu bisa melaknat, ikut melaknat kita yang menyembunyikan penjelasan petunjuk Al-Quran. Dan memang sulit ketika berada di pendapat yang umum yang berbeda dengan yang disampaikan. Kita ambil contoh saja. Kebetulan penulis ada menulis tentang Masjidil Haram menyatukan kalender Islam dunia. Buku bisa di-download, silakan. Secara umum, kita umat Islam mengetahui bahwa awal hari dalam Islam itu adalah maghrib secara umum. Namun dalam pembahasan yang lebih dalam, ternyata waktu tersebut maghrib sebagai awal hari itu adalah waktu yang sudah digunakan Yahudi dalam kalendernya. Dan dalil yang mendukung pendapat itu juga terbatas. Bahkan pendukung pendapat tersebut sendiri menyebutkan bahwa tidak ada dalil yang tegas untuk menyatakan maghrib sebagai awal hari. Itu dari kelompok pendapat itu sendiri. Namun pendapat ini tetap dipertahankan. Hal ini dalam buku ini dijelaskan bahwa subuh sebagai awal hari itu cukup banyak dalilnya. Bahkan dalil yang digunakan pendapat maghrib sebagai awal hari justru bisa digunakan untuk menguatkan bahwa maghrib adalah subuh adalah awal hari. Dan jika ini bisa dilakukan, bisa diwujudkan, maka penyatuan kalender Islam dunia yang dianggap mustahil insya Allah bisa terjadi. Karena ini termasuk kendala kenapa umat Islam belum bisa menyatukan kalendernya.
dengan mengubah salah satu poin syarat untuk menyatukan kalender Islam ini akan menjadi mudah. Mau dia pakai cara apa, baik hisab maupun ruhyat bisa menyatukannya. Ini salah satu contohnya. Contoh lain lah yang kita sebutkan, mungkin ketika kita sholat, katakan zuhur, asar, kita berpendapat umum bahwa bacaan ayat dalam ketika berdiri itu bacaannya syir, pelan. Dan ketika ada orang yang menjaharkannya atau ada orang yang mengeraskannya, tentu ini orang langsung berpendapat ini salah. Ini orang baru belajar. Ini sok-sok pintaran jadi imam. Macam segalanya. Padahal ada petunjuk dari Nabi SAW, disebutkan dari hadis Sahih Al-Bukhari nomor hadis 720, disebutkan bahwa dari bapaknya Qatadah bahwa Rasulullah SAW pada 2 rakaat pertama dalam sholat zuhur dan asar membaca Al-Fatihah dan surah masing-masing. Terkadang beliau memperdengarkannya kepada kami ayat yang dibacanya. Catatan, terkadang beliau memperdengarkannya, berarti beliau kadang syir, kadang jahar. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, ini tidak jauh beda nomornya, di nomor hadis 734 juga di Sahih Al-Bukhari, bahwa disebutkan juga beliau kadang memperdengarkan ayatnya itu sama, kadang disamakan seperti sholat subuh. Dan tentunya ketika kita berbeda pendapat dengan yang umumnya, tentu ini menjadikan tantangan tersendiri. Jelas ini menjadikan tantangan tersendiri. Namun tidak boleh juga menjadikan kita menyembunyikan ayat, menyembunyikan keterangan, menyembunyikan petunjuk Al-Quran. Karena ketika ada sesuatu dan kita menyembunyikannya, maka ini termasuk dosa besar, laknat Allah dan laknat orang-orang yang bisa melaknat bisa jatuh kepada kita. Dan lebih parah lagi jika kita itu menyembunyikan ayat tadi hanya untuk kepentingan dunia semata. Mungkin ia menyembunyikannya dan hanya dibungkus dan hanya untuk nanti ditukarkan dengan sesuatu. Mungkin dia jual dengan sesuatu. Di bahasa Al-Qur'annya disebutkan menjual dengan harga yang murah. Ini ada juga di surat Al-Baqarah. Innal ladzina ya'tumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi samanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit atau murah. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka itu sebenarnya tidak memakan, tidak memasukkan ke dalam perutnya itu kecuali api neraka. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yuzakkihim walahum azabun alim. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka di hari kiamat dan tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Di surah Al-Baqarah ayat 174. Artinya dia tidak hanya menyembunyikan, dia menyembunyikannya sementara, tapi dia menyembunyikannya untuk dijualnya nanti dengan harga yang murah. Dan apa yang dia peroleh karena menjualnya tersebut,
maka tidak lain itulah akan menjadi api neraka di dalam perutnya nanti di hari kiamat. Dan lebih parahnya, sebelum di hari masuk neraka, dia juga akan mendapatkan siksa di hari kiamat berupa Allah tidak akan berbicara kepadanya, Allah tidak akan mensucikan padanya, dan tidak juga dan bagi mereka juga siksa yang amat pedih. Di buku Jejak Perjalanan Akhirat ini sudah dibahas bahwa salah satu kategori kenapa ini kita sebut dosa besar, yang pertama tadi karena laknat Allah, yang kedua ini ia termasuk orang yang menelan api neraka, Allah tidak berbicara padanya pada hari kiamat, tidak disucikan, dan siksa yang amat pedih. Jadi 5 kategori ini sudah menyebutkan bahwa orang yang menyembunyikan ayat, orang yang menyembunyikan petunjuk, orang yang menyembunyikan penjelasan Al-Quran, maka ia termasuk dosa besar dengan 5 perkara ini tadi. Dan ketika di hari akhirat, di hari kiamat, mereka akan mendapatkan azab, dan di mana satu hari pada hari kiamat itu 1 banding 50.000, bisa 1 banding 1.000, tergantung kadar kesalahannya. Jika kesalahannya lebih berat, dosanya besar, lebih besar, ini termasuk dosa yang paling besar ini, kadar azab di hari kiamat itu bisa 1 banding 50.000 tahun. Ini azab orang-orang yang menyembunyikan ayat, penjelasan, dan petunjuk Allah. Namun ketika kita meyakini bahwa petunjuk kita benar, pendapat kita benar, penjelasan kita lebih logis, dan lain sebagainya, namun bukan berarti juga kita bisa memaksakan kebenaran yang kita miliki, karena bisa jadi ada kebenaran di pendapat yang lain. Dan samping itu juga kita tidak boleh memaksakan kehendak, kita tidak boleh memaksakan pendapat, karena hidayah itu milik Allah. Kita hanya menyampaikan, kita hanya menjelaskan. Hak untuk memberikan hidayah itu ada pada Allah. Dan memang tidak ada pemaksaan dalam hal beragama. La ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. Jadi oleh karena itu, jikapun kita memiliki yang kita yakini pendapat benar dan lain sebagainya, sampaikan itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin sebagai penutup, pesan untuk kita semua, dan khususnya saya pribadi, dan sekaligus doa, semoga kita selalu diberikan petunjuk Allah, selalu dalam lindungan dan petunjuk hidayahnya, dan semoga kita juga diberikan nikmat istiqomah untuk menyampaikan petunjuknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silahkan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.